Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Resta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline aksi tawuran di Radial pecah terus, warga saling lempar botol hingga tantang sajam, begini respon polisi. Dari Palembang melaporkan, hingga saat ini pihak kepolisian menyebut belum menerima laporan resmi dari pihak korban atau warga yang menjadi korban terkait tawuran yang sudah terjadi di kawasan Jalan Radial Palembang. Kamis 22 Agustus 2024 malam, tawuran antar warga kembali pecah di Jalan Radial. Terkait aksi tawuran antar warga di Jalan Radial ini, PLH Kapolsek IB Palembang AKP Heri SH mengaku sampai saat ini belum menerima laporan terkait hal tersebut. Hanya saja dia mengungkapkan, memang di kawasan Jalan Radial tersebut kerap terjadi aksi tawuran antar warga. Sudah ditempatkan pos pantau, kita juga tidak henti menghimbau melalui lurah dan ketua RW dan RT setempat agar tidak lagi melakukan aksi tawuran, ujar mantan Kapolsek Kemuning ini. Heri juga menegaskan, jika ada yang tertangkap bakal ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Jalan Radial Palembang memang termasuk zona merah aksi tawuran antar warga dan sudah terjadi berulang kali tanpa ada solusi dan upaya pihak terkait untuk menghentikannya. Padahal keberadaan pos pantau yang ditempatkan oleh Polrestabes Palembang di kawasan tersebut tampaknya juga tak diindahkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline 14 hari operasi Sikat 2 Musi 2024, Polres Musirawas panen 33 orang tersangka. Dari Musirawas melaporkan, selama 14 hari operasi Sikat 2 Musi 2024 digelar, Polres Musirawas panen 33 orang tersangka. Sebanyak 33 orang tersangka itu diamankan dalam 28 kasus operasi Sikat 2 Musi 2024. Kapolres Mura AKBP Andi Supriyadi, Kamis 22 Agustus 2024, merilis informasi ungkap kasus selama 7-20 Agustus 2024. Sebanyak 33 tersangka dari hasil ungkap kasus sebanyak 28 laporan polisi. Ke-28 laporan polisi ini bervariasi, ada yang memang berkas lama, ada yang di 2020, ada 2023 dan 2024, kata AKBP Andi Supriyadi. Kapolres Mura menegaskan, selama melaksanakan operasi Sikat Musi 2, mereka menerapkan sistem tertutup dan sengaja tidak mengumumkan operasi secara publik. Operasi ini sudah dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 7 Agustus hingga 20 Agustus 2024. AKBP Andi Supriyadi menegaskan pelaksanaan operasi ini dilakukan dengan menerjunkan personil gabungan. Dengan membagi 3 tim, kolaborasi antara Polsek dan tim dari Satreskrim Polres Mura untuk sasaran lebih condong 3C, Curat, Curas, dan Curanmor. Selain menangkap 33 orang tersangka, diamankan pula barang bukti diantaranya 15 unit handphone, 1 laptop, 4 motor, 1 unit mobil, 484 janjang buah sawit, 1 senpi rakitan laras pendek, 2 selongsong peluru, dan 2 paket kecil sabu. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.co.id dengan headline 2 terdakwa kasus begal mahasiswa anak TNI di Ogan Ilir dituntut 17 tahun penjara. Dari Kayu Agung melaporkan, 2 terdakwa kasus begal yang korban merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya anak TNI dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Ridho Haryawan Prabowo SH. Kedua terdakwa Herlidiansa 36 tahun dan Nopriandi 35 tahun dituntut oleh JPU masing-masing 17 tahun dan 10 bulan penjara. Pembacaan surat tuntutan untuk kedua terdakwa dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kayu Agung Kamis 22 Agustus 2024. Terungkap dalam persidangan dengan majelis hakim diketuai Agung Nugroho SH Hum dengan anggota Anissa Lestari SH dan Yuri Alfa SH. Keduanya dituntut terbukti meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu milik korban dengan secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman. Di mana atas perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan meninggal dunia dan korban satunya mengalami luka berat, dilakukan pada malam hari. Berdasarkan dalam proses persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi, untuk kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga membuat korban meninggal dunia, jelas jaksa.
Atas perbuatan kedua terdakwa, maka keduanya dituntut melanggar tindak pidana dalam pasal 365 ayat 4 KUHP. Dibacakan jaksa, hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu Nopriandi adalah tidak ada perdamaian dengan keluarga korban. Selain itu, terdakwa Nopriandi ini sudah pernah dihukum atas perkara kepemilikan senjata api. Perbuatan terdakwa menyebabkan luka yang mendalam keluarga korban. Untuk terdakwa Herli Diansa yang memberatkan adalah terdakwa juga sudah pernah dihukum jelas jaksa. Lalu, membuat korban yang masih hidup mengalami luka, sedangkan korban satunya meninggal dunia dan jelas menyebabkan luka yang mendalam keluarga korban. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.